batal, tapi makruh. Mengapa makruh? Karena Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada tempat itu dia harusnya sir. Kalau sholat zuhur bacaannya dalam hati ya nak, Pak Ibu, itu bukan dalam hati bacaannya. Ini harus kita rubah. Bacaannya dalam hati, bukan Bu, bukan dalam hati. Bacaannya itu cukuplah telinga kita. Makanya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala qaumil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan Ahad yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk melaksanakan kajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang sangat kita cintai ini setiap Ahad subuh dari setiap minggunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan ibadah sholat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pembahasan kita sederhana hari ini tentang masalah makruhatus sholat. Makruh di dalam sholat. Kenapa ini kita ulang lagi Ibu Bapak? Karena perlu mungkin saya ingatkan kepada kita, kajian ini kajian ringan, tapi supaya jangan salah paham kita terhadap apa yang kita lakukan di dalam sholat, kemudian salah kita sikit, kemudian kita bilang orang yang batal. Salah kita sikit, kita bilang batal sholat orang. Maka kita harus pahami ini Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Saya sudah tandain apa yang kita sampaikan pada masjid kita ini. Kita sudah bicara dulu tentang makruhatul jamaah, makruh dalam sholat berjamaah, kemudian uzur dalam sholat berjamaah. Kali ini kita mencoba makruhatus sholat, makruh di dalam sholat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makruh dalam sholat itu ada beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah al-jahru fi mawadi'il israri wa aksuhu. Makruh di dalam sholat al-jahru fi mawadi'il israri wa aksuhu, mengeraskan suara fi mawadi'il israri, di tempat yang seharusnya, wa aksuhu, atau kebalikannya. Mengeraskan suara al-jahru, ya, menyatakan suara fi mawadi'il israr, pada tempat-tempat yang harus melirihkan suara. Nah gitu Pak Ibu. Kita mengeraskan suara fi mawadi'il israr, pada tempat yang harusnya kita melirihkan suara, mendiamkan suara. Wa aksuhu, atau kebalikannya. Berkali-kali Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, saya mendapatkan kejadian-kejadian. Misalnya sholat zuhur. Sholat zuhur itu kan harusnya kan imamnya nggak menguatkan suara bacaan itu. Tiba-tiba satu ketika imamnya lupa, karena mungkin dia terbiasa. Pada tempat-tempat itu dia harusnya membacanya dalam keadaan pelan, dalam hati, bukan dalam hati ya, tidak jahar. Tapi entah kenapa kali ini dia membacanya kuat. Terus jamaah pada ribut, wah batal sholat kita, batal. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Ini tidak batal, tapi makruh. Mengapa makruh? Karena Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada tempat itu dia harusnya sir.
Nah, inilah kalimat yang dimaksud dengan al-jahru fi mawadi'il israri wa aksuhu. Menjelaskan bacaan, menjiharkan bacaan fi mawadi'il israr, pada tempat-tempat yang harusnya kita melirihkan. Melirihkan itu memelankan, mendiamkan suara kita. Wa aksuhu, atau kebalikannya. Salat Isya yang sering terjadi, Pak. Salat Isya ini kan 2 rakaat kan bacaannya kuat ya Bu ya. Dengar makmum itu dengar bacaan imam. Tapi pada rakaat ketiga imamnya keliru. Imamnya keliru, kemudian pada rakaat ketiga dibaca surah Al-Fatihah itu kuat. Kan nggak mungkin juga Ibu Bapak, sudah separuh ayat surah Al-Fatihah dia baca, kemudian tiba-tiba diam. Ihdinas siratal mustaqim. Baru imamnya sadar, rakaat 3 rupanya nih. Terus dia diam. Itu juga gawat. Itu nanti akan tambah masalah lagi. Maka dibacanya sampai akhir, waladdallin. Amin. Terpaksa lah kan, walaupun amin kita nggak kuat-kuat kali, amin masing-masing. Tapi apakah batal sholat itu? Tidak batal, tapi makruh. Begitu juga sholatnya itu dalam keadaan sholat sendiri. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, orang tuaku sekalian, apapun ceritanya, imam itu mungkin banyak hal yang harus dia pikirkan. Yang dia pikirkan ada mungkin tentang masalah kekhusyukan sholat dan segala macam. Tadi saya juga baca ayat salah itu Bapak Ibu. Pas baca surah Al-Baqarah tadi, salah itu. Ada satu kata salah, nyambung dia ke ayat yang lain. Ya Pak Haji ya. Tapi karena tak ada pula yang mengingatkan, dan kita sudah mengaji selama tak macet dia tek. Lanjut. Tak ada pula yang meluruskan. Makin mau balik aja makin susah kok, nanti hilang pula semua. Keliru. Begitu udah selesai tadi baru saya teringat. Macamnya tak itu kalimatnya, katanya. Nah, itu betul rupanya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Mana tahu pula di sini ada yang sudah hafal ayat itu kan? Iya. Lari ayat tuh. Nah, tapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah mengaji itu dulu. Udah kita kaji dulu itu tak membatalkan sholat. Kecuali surah Fatihah yang saya lupa, itu batal sholat kita. Tapi kalau surah sunnah itu tidak ada masalah. Kapan kita mau menegurnya? Kalau imam itu udah mandek tak bisa dia baca lagi, tuntun. Tapi kalau tersambung dia nggak apa-apa. Tidak ada ngaruh itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, balik kita ke kajian kita. Satu ketika imam itu nilai dia di tempat-tempat yang harusnya dia membaca itu pelan, bukan dalam hati. Kita selalu mengatakan sholat zuhur itu baca ini selalu nih, kadang guru-guru menyampaikan materi misalnya tentang sholat, apakah di sekolah dasar kita selalu dengar itu Bapak Ibu. Kalau sholat zuhur bacaannya dalam hati ya nak, Pak Ibu, itu bukan dalam hati bacaannya. Ini harus kita rubah. Karena kalau dalam hati membaca itu nggak sah sholatnya. Jadi memang harus dibaca. Cuma ukurannya begitu kita sholat zuhur, asar, bukan orang yang mendengar, tapi cukuplah telinga kita yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita yang mendengar. Jadi bukan dalam hati. Karena mulutnya harus membaca. Di situ membaca suratul Fatihah, qiraatul Fatihah, baca Fatihah, maka dibaca, bukan dalam hati. Maka ada hal-hal kata-kata yang harus kita perbaiki hari ini. Bacaannya dalam hati, bukan dalam hati. Bacaannya itu cukuplah telinga kita. Makanya di sini kalimatnya dalam kitab ini melirihkan suara, bukan dalam hati, melirihkan suara. Satu ketika dalam sholat Nabi, itu sahabat Nabi pernah tahu loh Bapak Ibu, bacaan Nabi. Kenapa bisa bacaan Nabi tahu? Tapi tidak sholat yang harusnya suaranya dikeraskan. Karena Nabi itu dekat sholatnya sama sahabat. Pada sab-sab yang pertama lah kalau kita katakan seperti itu. Loh kok bisa tahu sahabat bacaannya? Padahal Nabi saat itu sholat zuhur, sholat asar. Itu jawabannya adalah karena Nabi bukan bacanya dalam hati, tapi Nabi membacanya terdengar. Itu yang disebut dengan syir. Salah kalau kita memahami syir itu dalam hati, tapi melirihkan suara. Nah, ini yang pertama.
Jadi kalau mana tahu bapak-bapak imam kita di masjid ini tiba-tiba karena mungkin selalu semangat, kemudian semangatnya itu menyatu dia antara sholat maghrib misalnya 2 rakaat, kemudian pada rakaat ketiga dibaca juga kuat. Jangan kita bapak ibu komplain dan ribut, salah tuh, itulah kau kena nggak banyak mengaji makanya beginilah kita bilang. Padahal dia paham, dia tahu, tapi karena mungkin semangatnya untuk menjalankan amanah imam itu terbaca kuat-kuat pada rakaat ketiga, tidak batal ibu bapak. Terus macam mana kalau amin kami Ustaz? Itulah tadi saya jawab, ya aminnya jawab aja amin, tapi tidaklah sekuat kita menjawab amin pada rakaat 1 dan rakaat yang kedua. Karena kalau nanti kita bapak ibu menjawabnya begitu dia waladhdallin, kita jawabnya kan pelan amin. Dia kan kok tak semangat makmum menjawab amin, baru dia teringat oh iya ini rakaat ketiga rupanya. Nah, ini bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah wa iltifatu li ghairi hajatin. Iltifat itu melihat, menoleh li ghairi hajatin, tanpa diiringi hajat. Rupanya boleh sholat itu Pak kita menengok, tapi ada hajat. Kalau tidak ada hajat tak boleh menoleh. Jadi bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang bilang kalau sholat itu jangan kau tengok kemanapun, batal sholatmu. Kalau ada hajat boleh. Bagaimana mungkin ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah kita tak melihat kalau tiba-tiba seandainya di samping kita ada ular berjalan. Bahkan dalam kitab ini turun hujan pun bisa kita lihat. Tertengok hujan. Boleh. Li ghairi hajatin yang tak boleh, tanpa hajat tak boleh. Karena jemuran ibu jemur di luar. Maka di saat hujan itu tertengok dia. Ya bisa batal salat tidak. Maka bapak jamaah yang dimuliakan Allah, banyak kita ini yang kadang yang kita tidak bisa memposisikan permasalahan itu. Satu hal kadang yang makruh tapi seolah-olah batal kita buat. Nanti yang benar-benar harusnya batal tapi seolah-olah makruh. Banyak kali tuh bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kita dalam hidup ini kadang bapak ibu hadirin yang dimuliakan, banyak hal yang kadang-kadang yang harus kita perhatikan tapi nggak diperhatikan. Yang nggak diperhatikan awak perhatikan kali. Ini yang susah kali kita dalam hidup kita nih. Jadi kalau seandainya melihat boleh apa enggak melihat? Boleh, enggak apa-apa melihat. Tapi melihatnya itu memang karena ada hajat. Tapi kalau tak ada hajat, tak boleh. Apa yang maksud dengan hajat ini? Kepentingan. Kepentingan yang mana? Kepentingan yang dalam rangka pertama adalah apabila kepentingan itu demi menyelamatkan diri kita. Yang kedua adalah kemaslahatan umat bersama. Dan yang ketiga bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apabila kita menoreh itu memang harus ditengok. Kalau nggak ditengok nggak tahu kita. Contohnya bapak jamaah yang dimuliakan Allah, ya hewan yang lewat tadi. Bahkan kan gini bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada rupanya pernyataan satu hal yang kita baca, bahwa kalau seandainya kita berjamaah gara-gara kita harus membatalkan sholat tapi selamat sholat orang, itu masih ada juga penjelasannya bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Misalnya ibu bapak mohon maaf kita sholat semua di penghujung, di ujung saf itu ada bapak-bapak mungkin yang katakanlah entah satpam polisi, gitu. Terus tiba-tiba saat tarawih misalnya kan, anak-anak main mercon, tak tuk, wah kuat main mercon. Kemudian dia batalkan sholat dia untuk mengamankan itu, maka itu dibenarkan. Tapi setidaknya dia tak dapat lagi pahala berjamaah
cuma dapat pahala menyelamatkan sholat jamaah orang. Habis itu sholat lagi dia sendiri. Itulah disebut dengan wa iltifatu li ghairi hajatin. Kemudian apalagi makruh dalam sholat itu adalah wal isyaratu li ghairi hajatin, berisyarat li ghairi hajatin, tanpa hajat, berisyarat tanpa hajat, kasih tunjuk, berisyarat tanpa hajat, itu makruh. Kalau ada hajat ya nggak apa-apa. Jadi li ghairi hajatin, tanpa syarat, tanpa hajat aja cuma makruh, nggak batal sholat. Tapi kalau ada hajat nggak makruh. Nah, itu tadi Bu, Pak, ibu-ibu kalau jemurannya lagi terjemur, tiba-tiba hujan turun, anak udah siap sholat, ibu masih sholat, ibu mau ngasih isyarat, bagaimana kira-kira memberikan isyarat sama anak itu supaya anak ngangkat jemuran? Ibu kasihlah isyarat, tunjuk, pas pula dia mungkin di samping kan, bisa Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena ini disebut dengan ada hajat, tapi nggak boleh berkali-kali. Nah, ini tergantung pemahaman. Karena kalau nanti kita perintahkan, kalau hujan misalnya di saat sholat, baca surah At-Tariq tentang hujan, wassama'i al-infitar, idza sama'un fatarat. Mungkin anak-anak yang dengar nggak paham dia, ataupun payah pula menghafal surat itu. Apalagi baca ayat tentang hujan lah, tentang langit, nggak paham juga orang yang dengarnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak boleh pakai isyarat, boleh. Kalau isyaratnya ada hajatnya nggak apa-apa. Kalau nggak ada hajat Ustaz, kalau nggak ada hajat makruh. Nah, inilah bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini kalau di lapangan nih, di tengah-tengah kehidupan kita banyak yang bilang makruh nih. Makruh. Bukan makruh, batal, padahal dia makruh. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, saya pernah sholat Pak di luar daerah, di luar kota Medan nih. Jadi di saat saya masuk, saya masbuk di saf yang paling ujung Pak, masih kosong, saya masuk. Mohon maaf bapak jamaah yang dimuliakan Allah, karena mungkin cepat-cepat saya, jadi agak renggang saf itu Pak jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi begitu saya masuk, bapak yang di samping saya ini, begitu saya dapatkan sujud, habis itu sujud kemudian tegak lagi, bapak yang di samping saya ini memberikan isyaratnya, dia sholat gini dia sama saya Pak. Saya paham apa yang dia maksud, rapatkan. Nah ini kalau sama orang yang nggak paham, bakal orang akan muncul permasalahan. Yang gila mungkin bapak sebelah kanannya, kan pasti begitu. Tapi kita paham, karena kita cepat-cepat jadi renggang saf itu, maka kita paham kita maksud dia, rapatkan. Ya kita rapatkan. Batalkah sholat dia? Tidak, karena dia memberikan isyarat dengan ada hajat supaya afdol sholat jamaah itu. Kan gitu Pak jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, satu ketika begitu saya khatib Jumat di daerah Amplas sana, habis khatib Jumat hilang kereta jemaah. Terus apa kata jemaah yang lain yang di teras? Kata bapak tuh, aku nampak tadi sebenarnya malingnya. Loh, kalau nampak kenapa nggak diapakan? Tapi lagi sholat Pak, nggak mungkinlah batal sholatku. Inilah dia kajiannya. Padahal bapak jamaah yang dimuliakan Allah, nampak dia orang ngambil kereta. Bisa dia batalkan sholat dia? Bisa. Tapi kenapa? Aku takut batal sholatku katanya. Terakhir orang yang hilang kereta itu berguling-guling. Sedih kali rasa dia. Inilah bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kalaupun tidak bisa kita ngasih isyarat.
Misalnya di situ ada penjaga parkirnya kan, penjaga parkirnya tenang aja mungkin nggak tahu. Kita yang tahu bahwa itu bukan kereta dia, kita kasih isyarat, boleh. Luar biasa hukum Islam nih Pak Ibu, fikih ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang seperti inilah yang harus kita pahami Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Seolah-olah kalau kita memang ketika kita melakukan ibadah itu memang mutlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada hal-hal yang terjadi ternyata bisa dibenarkan. Mungkin kalau kita tanya sama orang, banyak orang yang pemahaman tauhidnya mungkin agak sedikit dangkal. Nggak apa-apa itu. Serahkan aja semuanya, itu udah milik Allah. Kan kajian begitu banyak. Udah hilang kereta kau, udah itu nggak rezeki kau. Itu kan karena nggak kejadian sama dia. Kalau kejadian sama dia mungkin lebih parah. Kalau memang begitu Pak Ibu, nggak mungkin Nabi marah ketika Nabi mau sholat, datang seorang pemuda Pak bawa onta itu nggak diikat. Kemudian sebelum sholat Nabi nanya, itu onta siapa? Saya Rasul. Kenapa nggak kau ikat? Ya aku serahkan semua sama Allah. Kan Nabi marah, suruh ikat juga. Ikat betul-betul. Begitu awak ikat, awak rantai, apalagi awak, pokoknya semua hilang juga, itu baru takdir. Tapi kalau seandainya nggak ada usaha, itu nggak takdir. Ibu-ibu juga naik sepeda motor, kalau udah pakai helm, udah rapi, bagus semua, belok kiri, lampu sen kiri hidup, belok kanan, lampu sen kanan hidup, dari pinggir, tiba-tiba jatuh juga, itu baru takdir. Tapi kalau seandainya dari awal dikasih tahu sama anak, mak pakai helm, mak itu kereta payah dengkol, mak itu kereta mati sendiri, mak itu begini, banyak udah. Tapi Bu bilang tenang aja, Tuhan beserta mama. Itu jawaban selalu. Padahal dikasih tahu sama anak. Nah ini dia Pak jamaah yang dimuliakan Allah. Saya selalu sampaikan kadang pemahaman kita tentang takdir itu juga agak menyalah selalu. Anak muda mati tersungkur di ring road, mabuk, minum tua, naik kereta malam minggu, tersungkur, mati di tempat. Malam ketiga pidato. Ini sudah takdir. Betul banyak takdir Allah mematikan dalam kayak gitu. Yang takdir itu ketentuan Allah tuh matinya. Saya ulak balik kadang agak geli saya dengarnya. Kalau memang mati tersungkur, mabuk, ngapain dibuat malam ketiga kirim doa? Kan gitu maksud saya kan Pak. Tapi bukan itu maksudnya. Yang ketentuan mati, yang ketakdir itu matinya. Tapi bagaimana cara kita menuju mati itu dia kasih Allah sama kita. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan salah-salah paham kita. Ada orang mati bunuh diri, terus dia omongkan, udah takdirnya lah. Enggak. Takdir itu matinya, muhayyan, kata Allah. Kau mati hari ini jam sekian. Bagaimana cara mati kita itu Pak? Kita yang menentukan sendiri, kita yang mencari sendiri, kita yang menetapkan sendiri. Makanya kalau ini kita pahami dalam kajian tauhid, setiap kita bangun pagi, beraktivitas, menarik napas, kalau seandainya ini tertanam dalam hati, jangan-jangan nih aku bergerak, aku menjemput ajalku. Jangan-jangan aku ke masjid ini menjemput ajalku. Jangan-jangan aku makan ini menjemput ajalku. Maka setiap saat kita akan siap dengan kematian itu. Pasti akan husnul khatimah. Kan gitu. Coba dia naik kereta. Dia berpikir malam minggu, jangan-jangan ini aku menemukan ajalku. Pasti dia baik-baik. Itulah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang harus kita pahami tentang takdir itu. Jadi harus duduk dulu permasalahan, harus duduk dulu. Oleh karena itu ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, al-isyaratu li ghairi hajatin, memberikan isyarat tanpa hajat itu hanya hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat ada masalah. Tapi jangan nunjuk-nunjuk bolak balik gitu. Kalau memang penting aja ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, boleh. Selanjutnya makruh dalam sholat itu makruhatus sholat al-isra. Apa itu al-isra? Al-isra itu adalah tergesa-gesa. Tergesa-gesa baik mendatangi sholat maupun tergesa-gesa ketika persiapan sholat.
Ini yang dimaksud Al-Isra ini bukan pelaksanaan sholatnya ya Pak. Al-Isra ini, yang maksud Al-Isra ini adalah tergesa-gesa dalam mendatangi sholat. Mau cepat-cepat aja dia, lari-lari dia. Dari rumah, kemudian lari-lari, mau mengejarkan sholat itu tergesa-gesa. Maka hukumnya makruh. Kalau seandainya ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah mau nggak dapat makruh, maka kalau maghrib itu jam 6:30 misalnya, 6:15 sudah siap-siap lah dari rumah, gitu. Jangan tergesa-gesa. Walaupun di sini bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, al-isra al-makruh, isra itu cepat-cepat itu makruh. Pis sholat juga dijelaskan, di dalam sholat juga begitu, makruh. Tapi hati-hati, batasan makruh itu kalau cepat kali sampai bacaan-bacaan yang rukun itu bertinggalan, itu jadi batal. Ini maksud kata makruh dalam sholat itu adalah cepat-cepat tapi tetap rukunnya dapat. Kita banyak nih cepat-cepat tapi rukunnya berceceran. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, harus kita pahami dalam sholat itu yang mana yang rukun, yang mana yang sunat. Kalau cepat kalinya imam itu sholat kadang membacanya, tak sempat kita makmum membaca Fatihah, kan gawat itu Bapak Ibu. Dan ini yang sering terjadi dalam pelaksanaan sholat-sholat tarawih. Belum siap awak baca Fatihah, imamnya udah ruku. Dikasih tahu sama najir, apa kata ustadznya? Kalian cari aja lah ustadz yang lain, atur-atur pula aku. Dicari sama najir, ustadznya yang lain, dah tersinggung. Setiap ceramah dikasih tahu, masjid sana nggak beres, masjid sana nggak beres. Kenapa? Karena dia dipecat. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Memang begitulah kadang. Padahal nazir kepingin pelaksanaan ibadah itu di masjid itu terencana dengan baik. Al-Isra, ya. Jadi cepat-cepat jangan, itu makruh. Tapi itu tadi, jangan Bapak Ibu misalnya ada imam yang cepat-cepat sholat tarawih kemudian bilang batal sholat kita, batal. Nah, ini yang nggak boleh. Nggak usah banyak cerita, pecat aja langsung gitu. Udah, ini kadang banyak kali komplain kita Bapak Ibu. Nanti jadi apa? Udah, mohon maaf ya Ustadz, udah tak cocok lagi, udah gitu aja. Bukan batal. Itu kebiasaan aja itu, faktor cepat. Ada yang boleh cepat, ada yang boleh lambat. Nah, selanjutnya adalah wal itonu. Yang dimaksud dengan iton itu adalah menetapkan atau melazimi satu tempat saja untuk sholat. Itu rupanya makruh. Misalnya Pak Ibu, ini saya sampaikan sama mak-mak nih yang sering nih. Ini masjid ini macam tanah kapling mak-mak nih Pak. Kalau maghrib dia bawa sejadah, dibentangkan sejadah tuh rap, itu sampai isya nggak bergeser, pulang dia dulu makan. Sejadah tuh nggak dilipat. Jadi selama sejadah itu terbentang, itu permadani Aladin tuh Pak. Siapa yang naik selain dia terbang itu. Jadi tidak boleh ditempatkan orang. Ini punya makruh ya Bu. Kalau ibu pulang sebentar gulung itu, siapapun di situ boleh masuk. Iya Bu. Kalau bapak-bapak jarang itu. Kenapa Bapak? Ya kalau datang pasti di teras dulu, baru nanti azan baru masuk semua. Berbagai macam alasan lah gitu kan Pak. Ada rokok yang belum habis, sekali tarik isap lagi segala macam itulah. Tapi kalau emak-emak seperti kan begitu. Jadi kalau seandainya Bu, ibu sholat melazimi satu tempat, inilah mau target saya menyampaikan kajian ini. Ibu melazimi satu tempat, itu tempat ibu, maka ibu melakukan kemakruhan. Macam-macam Pak. Jangan di tempat di ujung mana, itu waktu tuh pasti tempat itu nanti marah dia. Begitu datang di tempat marah. Itu namanya al-iton. Apa al-iton? Melazimi satu tempat untuk tempat sholat dia. Tak boleh Pak Ibu. Dan itu kita amati yang banyak cerita selalu mak-mak. Jadi mak-mak nih, sab-sab satu ini udah ada nih. Oh, uak ini selalu sini, uak ini sini. Itu udah tahu, ibu-ibu dia tahu. Aku ada satu yang nggak boleh dekat AC di sudut. Banyak kasus kadang Pak. Ini AC ini disedekahkan orang kadang jadi masalah. Hidup semua
Ada yang ngasih masuk angin, marah sama Pak Ahmad, dimatikan, kepanasan yang lain. Jadi ada yang menempatkan posisi pada tempatnya, al-iton namanya, dia menetapkan ini tempatku, itu makruh ya Bu, jangan dibiasakan itu. Alah makruh aja kok, dikerjakan nggak berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu makruh level rendah anak SD. Level yang tinggi makruh itu artinya dibenci. Jadi kalau makruh itu makna yang paling tepat untuk kebaikan kita adalah memaknainya dibenci. Allah nggak suka. Datang kita di mana aja posisi yang tepat, masuk udah. Itulah rezeki ya, Pak. Mau sab di depan, datang cepat. Nggak ada cerita nggak boleh ditempati, Bu. Ini Ibu catatlah ini cakap saya ini. Kalau ada yang model begitu, takutnya nggak datang dia pas ngaji ini, itu yang masalah. Iya, itu jadi masalah. Makanya kadang kita mau ceramah tuh susah, Pak. Kadang pesan sponsor banyak. Ustadz tolong sampaikan ini, tolong sampaikan ini, tolong sampaikan ini. Pertanyaan saya cuma satu, yang dituju itu orangnya ada apa enggak? Nggak ada. Basi cakap awal itu, nggak ada gunanya. Yang dengar yang baik-baik. Tapi setidaknya Ibu udah ada kekuatan hukum. Namanya itu al-iton. Berarti kalau ada yang seperti itu uak tuh melakukan al-iton, melazimi satu tempat untuk tempat ibadah dia. Nggak boleh, makruh. Makanya sholat wajib kita habis itu kan sholat sunat ba'diyah, kan disuruh kita untuk pindah. Ayo kan Pak, itu sunnah. Tidak di situ, bergeser kita sedikit. Makanya imam pun kadang kalau sholat sunat dia geser dia sedikit ke kiri atau ke belakang dia sholat sunat itu, supaya tidak melazimi di tempat itu. Sunnah aja. Inilah yang penting, jangan di dekat pintu karena orang mau keluar masuk. Apalagi Ibu Bapak sholat sunat depan pintu, orang mau keluar masuk, yang masuk banyak, yang keluar banyak. Bapak Ibu hadirin jamaah ini muliakan Allah. Saya kira kalau perkara isyarat tadi, Ibu Bapak nggak terlalu responsif kali ini. Karena jarang-jarangnya kita sholat pakai berisyarat-isyarat ya Pak ya. Berisyarat-isyarat. Kemudian kalau masalah zahar tadi, menguatkan suara pada tempat yang harusnya kita berdiam, nggak menguatkan, saya kira juga nggak respon. Tapi perkara al-iton ini yang sering terjadi di masjid-masjid. Ya, ini al-iton Ustadz, ini imam, pasti imam. Enggak, ini enggak al-iton. Kenapa? Karena yang menetap beda-beda. Siapa saja boleh jadi imam, kecuali perempuan. Imam perempuan hanya boleh untuk perempuan. Tapi ini tempat imam, bapak boleh di mana saja, khatib boleh, pokoknya siapa saja boleh. Pokoknya yang layak jadi imam. Ayah bunda hadirin jamaah ini mungkin Allah. Ini yang disebut dengan al-iton. Jadi inilah makruh-makruh dalam sholat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya. Pertama adalah mengeraskan suara pada tempat yang harusnya melirihkan suara. Satu. Kemudian yang kedua atau kebalikannya. Harusnya kita kuatkan suara tapi kita diamkan. Kebalikannya, harusnya kita lirihkan, kita kuatkan. Kemudian menoleh tanpa hajat, itu makruh. Kalau ada hajat nggak makruh. Kasih isyarat, petunjuk, nunjuk tanpa hajat. Kalau ada hajat tidak makruh. Wal isra, cepat-cepat. Baik mau menuju sholat itu maupun dalam pelaksanaan sholatnya. Yang terakhir adalah wal iton, melazimi satu tempat untuk melakukan ibadah sholat. Tempatnya itu aja, dia kaplingkan itu, maka itu hukumnya makruh. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kajian subuh kita di Ahad yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.